Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Pujilah Dia dalam himpunan umat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bacaan pertama hari ini mengajak kita untuk memuji orang-orang termasyhur, baik yang masih diingat maupun yang sudah dilupakan. Maksud dari penulis kitab Putra Sirak mengajak kita untuk memuji mereka adalah untuk menjadikannya sebagai warisan berharga bagi generasi selanjutnya, sehingga tetap setia kepada perjanjian dengan Yahweh. Sementara bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang dua tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Dan yang kedua, Yesus mengusir orang-orang yang sedang berjualan di Kenisah Yerusalem. Tindakannya ini membuat para ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha membinasakannya. Namun saatnya belum tiba. Mari bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengajar orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan Ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi, Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi,
lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percayalah bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Apa yang diharapkan dari sebuah pohon buah? Tidak lain dan tidak bukan, tentu buahnya. Kita tidak akan mengharapkan semaraknya bunga-bunga dari sebuah pohon buah. Kesukaan melihat bunga di pohon buah adalah karena munculnya harapan bahwa suatu saat bunga itu akan menjelma menjadi buah. Melihat daun-daun sebuah pohon ara, Yesus berharap menemukan buahnya. Memang saat itu belum musim panen buah ara, tetapi seharusnya sudah ada bakal buah. Bila tidak ada bakal buah, berarti pohon itu memang tidak akan berbuah. Lalu apa gunanya? Maka Yesus menjadikan pohon itu sebagai media untuk mengajar murid-muridnya. Pohon itu merupakan gambaran tentang ketidakpercayaan orang Israel. Tuhan memang terus mencari buah iman dalam hidup orang Israel saat itu. Secara tampak luar, kerohanian orang Israel memang mengesankan. Namun seperti rimbunnya daun pada sebuah pohon buah, kelihatan indah, tapi bukan itu yang diharapkan. Tidak ada buah iman yang tampak. Iman munafik namanya. Tidak ada buah iman diperlihatkan oleh para pemimpin agama Yahudi yang bertugas mengelola bait Allah. Mereka tidak mengawasi penggunaan bait Allah dengan benar, bahkan ikut terlibat dalam penyalahgunaannya. Akibatnya, kekusyukan ibadah berganti dengan riuh aktivitas pasar yang penuh kecurangan karena didorong oleh keinginan mencari keuntungan.
Padahal bait Allah adalah rumah doa dan bukan sarang penyamun. Itulah sebabnya Yesus kemudian menyucikan bait Allah. Iman yang hidup dan bertumbuh adalah iman yang berbuah. Buah ditunjukkan bukan melalui banyaknya keterlibatan kita dalam aktivitas kerohanian atau pelayanan. Buah yang menunjukkan pertumbuhan iman yang sehat terlihat melalui tindakan atau perilaku kita, yaitu ketika kita mendahulukan Allah dan bukan kepentingan diri, ketika kita mendahulukan ibadah dan bukan keuntungan sendiri. Marilah kita periksa iman kita. Sehatkah? Bertumbuhkah? Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan hidup yang Engkau berikan sepanjang karya-Mu di dunia ini. Pribadi-Mu yang sangat mengesankan telah menumbuhkan iman dan kepercayaan kami akan keselamatan yang datang daripada-Mu. Semoga semakin hari kami semakin lantang mewartakan Injil-Mu, agar semakin banyak orang yang memperoleh keselamatan dalam nama-Mu, Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.